Perkenalkan, nama saya Ratih Timur Pradopo dengan NPM 20541511. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Perilaku Gorila Jantan Dewasa dalam Kandang Enclosure dan Holding di Pusat Primata Squemuzer, Jakarta. Bab pertama adalah pendahuluan. Gorila adalah primata yang termasuk ke dalam kelompok kera besar. Primata ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu gorila dataran rendah barat dan gorila beringai gorila dataran rendah timur. Ciri khas gorila adalah memiliki bentuk tubuh yang kekar dan padat dengan bentuk lubang hidung yang lebar, mata serta telinga berukuran kecil. Sebagian besar gorila dapat ditemukan di hutan hujan tropis dan termasuk satwa terestrial. Salah satu primata yang dipelihara di Pusat Primata Squemuzer adalah gorila. Satwa ini tidak termasuk endemik Indonesia. Oleh karena itu, pemeliharaan secara ex situ terhadap gorila di PPS harus diperhatikan agar gorila tersebut merasa seperti di habitat aslinya dan dapat berkembang biak. Penelitian mengenai perilaku harian gorila dilakukan untuk mengetahui perbedaan gorila masing-masing individu gorila jantan dewasa di Pusat Primata Squemuzer dan pemanfaatan waktu pada saat gorila berada di enclosure dan holding. Bab 2 yaitu metodologi. Penelitian ini dilakukan selama 3 hari sebelum pengamatan penelitian dilakukan. Kegiatan yang dilakukan selama penelitian adalah mengenali ciri khas individu gorila yang diamati, mengetahui jadwal keluar masuk kandang tidur dan jadwal makan, serta berlatih mengamati perilaku gorila untuk menentukan variabel yang akan diteliti pada penelitian ini. Bab 3 hasil dan pembahasan. Perilaku harian gorila jantan dewasa yang diamati di Pusat Primata Squemuzer PPS dikelompokkan menjadi 5 perilaku, yaitu perilaku makan, bergerak, istirahat, sosial, dan sendiri. Berikut datanya. Pengamatan perilaku hanya terbatas pada saat gorila berada di enclosure dan holding. Pengamatan dilakukan selama 17 hari dengan total waktu pengamatan adalah 57 jam 30 menit 42 detik. Pengamatan perilaku harian gorila di PPS menunjukkan bahwa perilaku dengan presentase total jumlah waktu tertinggi adalah perilaku istirahat dengan presentase sebesar 40,9%, sedangkan perilaku dengan presentase terendah adalah perilaku sosial, yaitu sebesar 0,3%. Hasil analisa data perilaku masing-masing gorila menunjukkan bahwa perilaku istirahat di antara ketiga gorila di PPS adalah berada tidak nyata. P lebih kecil dari 0,3. Data tersebut dapat dilihat di atas. Membangun sarang adalah sifat alami mereka di alam liar, dan kebiasaan tersebut terpaksa berubah karena berada di penangkaran. Enclosure dan holding adalah menunjukkan bahwa pemanfaatan waktu gorila di enclosure dan holding adalah perbedaan tidak nyata. P lebih kecil daripada 0,05. Data tersebut dapat dilihat di atas. Hasil analisis data pada perilaku makan menunjukkan bahwa perilaku makan gorila di PPS adalah berbeda tidak nyata. P lebih kecil dari 0,5. Pemanfaatan waktu makan gorila di enclosure dan holding menunjukkan bahwa pemanfaatan waktu makan gorila di enclosure dan holding adalah berbeda tidak nyata. P lebih kecil dari 0,5. Sumber pakan gorila di PPS dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pakan dari PPS, pakan alam, dan pakan dari pengunjung. Pemberian pakan kepada gorila di PPS dilakukan sebanyak 5 kali dalam sehari. Hasil uji signifikat perilaku pergerakan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku pergerakan yang signifikan. P lebih kecil dari 0,05 di antara ketiga individu. Hasil uji signifikat pemanfaatan waktu pergerakan gorila di enclosure dan holding juga menunjukkan bahwa pemanfaatan waktu pergerakan gorila di enclosure dan holding memiliki perbedaan yang signifikan. P lebih besar dari 0,05. Hasil analisis data perilaku sendiri menunjukkan tidak dapat perbedaan perilaku sendiri di antara ketiga individu. P lebih kecil dari 0,5. Hasil uji signifikat pemanfaatan waktu sendiri gorila di enclosure dan holding juga mengondisikan bahwa pemanfaatan waktu sendiri gorila di enclosure dan holding adalah berbeda tidak nyata. P lebih kecil dari 0,5. Adapun perilaku sendiri yang dilakukan gorila di PPS adalah bermain dengan enrichment yang ada di holding ataupun dengan ranting pohon yang ada di enclosure. Bab 4 yaitu kesimpulan.
Simpulan dari penelitian ini adalah simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perilaku gorila sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Sekian dan terima kasih.